Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita di dalam menanggapi sebuah buku karya misionaris Kristen berkebangsaan Amerika Serikat berjudul Islamic Invasion. Ini mengenai nubuat. Saya kemukakan nubuat tentang kedatangan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ciri yang ke-8, ia akan datang memberitakan hal-hal yang akan datang. Nubuat ini jelas menunjuk kepada Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah seorang nabi yang datang setelah Yesus Kristus alaihissalam atau Isa al-Masih alaihissalam, yang banyak sekali mengatakan hal-hal yang akan datang. Terutama ialah mengenai kedatangan kembali Isa al-Masih. Jika diperhatikan, Quran suci dan hadis Nabi banyak memuat berita-berita atau peristiwa-peristiwa yang akan datang, dan semuanya telah terpenuhi dengan sempurna. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya. Peristiwa-peristiwa terjadi zaman sesudahnya. Bahkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman sekarang ini, dan tentu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, yang telah diberitahukan atau dinubuatkan oleh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang terjadi pada zaman Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya tewasnya Abi Lahab, hancurnya kekuatan kaum Quraisy, kekalahan Roma dan Persia, dan masih banyak lagi yang kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah beliau Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Misalnya kejayaan Islam selama 3 abad yang pertama, kemenangan Islam atas Romawi dan Persia, tentang kemunduran Islam mulai dari abad ke-4 Hijriah, terutusnya seorang mujaddid pada setiap abad. Kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman sekarang ini, misalnya iman terbang ke langit, umat Islam meninggalkan Quran suci, Islam tinggal namanya, fitnahnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, datangnya Al-Masih, Matsil, dan sebagainya. Berikut adalah daftar nama-nama mujaddid yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tiap-tiap abad. Abad yang pertama adalah Umar bin Abdul Aziz. Tasdidnya adalah memerintahkan penulisan atau kodifikasi hadis Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abad yang kedua Hijriah adalah Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Tasdidnya adalah bidang hukum, sedangkan Imam Syafi'i ada
menerbitkan kitab Ar-Risalah dan Al-Um. Sedangkan Imam Hambali menerbitkan kitab Bussolah Al-Musnad. Abad yang ketiga adalah Abu Syarah. Lengkapnya adalah Imam Abu Syarah dan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian abad keempat Hijriah adalah Abu Ubaidillah. Saya ulangi lagi, abad keempat Hijriah adalah Abu Ubaidillah An-Naisaburi dan Abu Bakar Al-Baqilani. Tasdidnya di bidang akidah dan teori atom. Abad yang kelima Hijriah adalah Imam Ghazali. Tasdidnya adalah bidang tasawuf dan menentang filsafat Yunani. Karyanya adalah kitab Ihya Ulumuddin dan Tahaffutul Falasifah. Abad yang keenam adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tasdidnya adalah memberantas filsafat Nidanta dan Persia. Abad yang ke-8 adalah Ibnu Hajar Asqalani. Karyanya adalah kitab Fathul Bari dan Bulughul Maram. Abad yang ke-9 adalah Sayyid Muhammad Junpuri. Sedangkan abad yang ke-10 Hijriah adalah Imam Asy'ayuti. Karyanya adalah Al-Itqan dan Darul Mansur. Abad yang ke-11 adalah Sayyid Ahmad Sirhin Al-Fisani atau Mujaddid milenium kedua. Abad ke-12 adalah Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Tasdidnya di bidang tasawuf, filsafat, dan politik. Kemudian abad ke-13 adalah Sayyid Ahmad Barelvi, gugur melawan kaum Sikh. Kemudian abad yang ke-14 adalah Mirza Ghulam Ahmad. Tasdidnya adalah melawan fitnahnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Karyanya yang terkenal adalah Barahini Ahmadiyah, terdiri dari 4 jilid besar dan 80 kitab yang lainnya. Kemudian abad ke-15 ini menurut informasi yang saya peroleh adalah Munir Ahmad Azim, tinggal di Mauritius, negara Mauritius. Jadi untuk abad ke-15 ini popularitasnya belum sampai ke negara Republik Indonesia ini. Demikian tanggapan atas buku Islamic Invasion. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.